Selanjutnya kami serahkan Pak Budi untuk menyampaikan firman Tuhan. Monggo. Ya, halo, Bapak Ibu saudaraku. Suara saya terdengar, Bang Murad? Ya, terdengar Pak Budi. Iya, Bang. Terima kasih. Ya. Matius 14 ayat 27 sampai 29. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Peristiwa ini terjadi sebelum mukjizat 5 roti untuk 5.000 orang. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya menyeberang ke Betsaida. Dan Yesus menyuruh orang-orang yang makan-makan di situ untuk pulang ke rumah masing-masing karena sudah makan, sudah kenyang, jadi boleh pulang. Itu ceritanya. Setelah orang-orang pulang dan murid-murid berlayar menyeberang ke Betsaida di Danau Genesaret itu, Yesus tidak segera bersama-sama dengan murid-muridnya, lalu Yesus berdoa lebih dulu. Dan di Markus 4 diceritakan sesaat setelah berdoa itu Yesus melihat murid-muridnya sudah mulai kepayahan karena ada angin sakal. Nah, lalu terjadilah satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Yesus menghampiri murid-muridnya dengan cara yang spektakuler. Berjalan di atas air. Kalau saya dulu sering baca buku cerita Koping Hu, itu orang yang bisa berjalan di atas air itu memiliki ilmu ginkang katanya gitu. Tapi itu kan satu cerita. Kalau Yesus ini adalah satu kisah nyata yang luar biasa bahwa ini mau berbicara kepada kita. Perjalanan Yesus menghampiri kita itu bisa dikerjakan dengan cara dia yang luar biasa. Melampaui nalar manusia, melampaui logika manusia, dan melampaui hukum alam yang biasanya sedang terjadi. Jadi kalau menurut saya ketika kita ada di dalam kesusahan, kepayahan, diceritakan di sini, di Markus 6 ini, Yesus melihat. Artinya bahwa kepada kita pun demikian. Dan untuk dia menghampiri kita, dia punya banyak cara. Dia punya gaya yang luar biasa. Jadi Tuhan kita ini penuh inovasi untuk menghampiri kita. Nah, kemudian dalam perjalanan itu sampai sesaat sampai kepada murid-muridnya ketakutan karena Tuhan yang datang disangka hantu yang datang. Sudah di tengah angin sakal, kemudian ada satu pemandangan yang menakutkan seperti itu, perasaannya tentu berkecamuk. Tetapi dari 12 orang yang ada dalam satu perahu, hanya satu yang memiliki pikiran yang berbeda. Petrus. Dia berkata, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Memang kondisinya tidak bisa dirubah oleh Petrus dan murid-murid lain bahwa sedang terjadi angin sakal. Tetapi kita lihat Petrus ini luar biasa. Dia ingin mengalami pengalaman yang berbeda. Jadi respon ketika mengalami situasi yang sama, yaitu kesulitan, permasalahan, tetapi Petrus memiliki pikiran untuk mengambil satu kesempatan mengalami Tuhan yang luar biasa.
sekarang ini terjadi masa yang sama di seluruh dunia bahkan. Nah, jadi ada pikiran Kristus, pikiran yang luar biasa pada diri Petrus untuk dia berkata, Tuhan, jika engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan itu terjadi. Bagaimana Petrus juga bisa mengerjakan sesuatu di luar nalar manusia, di luar logika manusia, dan di luar melampaui hukum alam yang terjadi. Jadi, masa pandemi terjadi di seluruh dunia. Tapi di Indonesia juga, tetapi kita memiliki satu kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, pulihkan Indonesia. Dan juga masa pandemi ini terjadi kepada setiap pribadi, baik secara kesehatan, keuangan, ekonomi, juga secara sosial, karena kita terbatas untuk bertemu satu sama lain. Tetapi kalau pikiran kita sama seperti pikiran Petrus untuk memilih merespon dengan cara yang berbeda untuk mengambil kesempatan yang luar biasa, kita bisa datang kepada Tuhan untuk menyatakan kerinduan kita bahwa ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita lakukan. Ada hal yang sangat luar biasa karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang melampaui nalar, logika, dan hukum alam. Tetapi ada masalah ketika sudah mengalami sesuatu yang luar biasa, terus ada ketakutan selanjutnya. Tuhan, tolong aku. Dan puji Tuhan disampaikan, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Kemarin Bang Mura firman di ibadah streaming minggu disampaikan, Tuhan itu senang untuk kita repotkan. Itu satu catatan di dalam hati saya bahwa untuk saya berkata, Tuhan tolong saya, itu sesuatu yang menyenangkan. Tuhan dengar. Tetapi ada satu catatan dari Tuhan Yesus untuk kita merepotkan Tuhan bahwa ketetapan hati untuk percaya, ketetapan hati untuk tidak bimbang itu harus ada. Jadi doa yang terus kita serukan tiap pagi akan menjadi sesuatu yang tidak ada dampaknya kalau kita kurang percaya. Kita masih memiliki kebimbangan karena merasa ada intimidasi dari sekitar kita yang sedang terjadi. Jadi mari Bapak Ibu, Saudaraku, kita diingatkan bahwa konsistensi iman percaya kita itu diperlukan sekali untuk kita terus ada di dalam kehidupan kita ini. Situasi persoalan demi persoalan akan ada. Tapi cara kita memilih untuk kita memiliki kesempatan mujizat dan kesempatan untuk terus mendapat respon dari Tuhan, betapa itu diperlukan sekali. Jadi sekali lagi bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, melampaui nalar, logika, dan hukum alam yang ada. Jadi inilah dasar kita datang kepada Tuhan setiap pagi bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu senang kita repotkan, dan Tuhan pasti menolong kita. Haleluya, amin. Halo, Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Ya Terima Pak kasih. Tio, sama-sama. Terima kasih Pak Budi. Ya Bang. Ditunggu kapan-kapan lagi. Amin. Terima kasih. Silakan disapa oleh Jepara, silakan.
Mas Priyo, silakan. Kemana? Dan karena internet saya nggak stabil, mohon Pak Mora bisa salam-salam kembali. Oh, Ya, dengan Jin. senang hati. Ya, Baiklah saudara-saudara sebangsa tanah air, terima kasih pertama kepada jemaat di Jepara ya, tadi yang sudah melayani kami. Tadi sudah ada teman kita dari Jepara, dia tidak bisa gabung karena katanya mati lampu seharian, jadi baterainya low, jadi tidak bisa ikut. Nggak jadi Bukan masalah. Eddie Low ya, Eddie Bukan Eddie Low, tetapi memang baterainya low bat. Semoga besok dapat hidayah, listriknya hidup. Iya. Terus juga mungkin internet hujan ini banyak masalah. Tadi ada suara motor, saya pun tidak tahu dari mana ya. Jadi kita tadi ya kadang-kadang kita nggak tahu dari mana ya. Jadi tapi pertolongan Tuhan kita bisa lancar. Gitu. Mungkin kalau internet problem ya. Baik. Terima kasih. Saya akan sapa. Terima kasih kepada keluarga Eddie Ocean. Sama Tuhan memberkati. Jangan lupa 2 minggu lagi Ko Edi yang bawa firman. Siap. Kepada Ciheni juga terima kasih sudah hadir ya. Kepada keluarga Mora Panjaitan terima kasih sudah hadir. Siap. Halo. halo Pak Mora. Sampai loh Bang kalau kepala dirinya sendiri. Katanya kan ini ceritanya kan ganti Pak Saka itu ya. Pak Priyo. Oke. Kepada Pak Priyo dan Mbak Ami, terima kasih sudah melayani. Kepada Pak Sabar dan Bu Rovita yang ada di Kelipang, yang tadi sempat ada di Amerika. Bang. Terima kasih. Terima kasih, tak terima salamnya Bang. Ya, nanti petainya ya Pak ya. Kepada Ibu Untung, terima kasih boleh hadir bersama kami. Ya, kepada juga Pak Salatika. Pagi. Suka gejek Pak. Nah, kepada Komandan Salatiga, Bapak Samuel dan Ibu Hening, selamat pagi. Oras. Takbir. Pagi. Oke. Kepada juga nih Om Didi sama Tante Eva, selamat pagi. Oh, sudah. Pagi. 24 orang. Tinggal 24 orang, nggak apa-apa, kita langsung cepat ya. Kepada Bapak Purnomo Sidi dan Ibu Dewi, selamat pagi. Kepada Bapak Oscar dan kepada Ibu Oscar, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan bisa gabung. Terima kasih. Kepada Pak Susilo dan Ibu Dokter Utri, selamat pagi. Pagi. Siap. Siap. Kepada Pak De Brutu dan Bude Brutu, selamat pagi. Sudah pagi. Bude Brutu belum ada. Kepada Yoga dan Sinta yang ada di Kudus, selamat pagi walaupun hujan mungkin gerimis. Kepada Elia, Ibu Elia dan Pak Ponco, selamat pagi yang ada di Setiabudi sana. Tak lupa juga selamat pagi buat Ibu Hisar dan Ibu Hisar. Selamat pagi. Selamat pagi. Horas. Paling jauh Bang. Ya, paling jauh dari yang jauh gitu ya. Oke. Kita lanjut kepada Mbak Yuni dari Soarigel, selamat pagi. Terima kasih boleh gabung, rajin betul ya kalian ya. Puji Tuhan. Kepada Bapak Andreas, ini Bapak Andreas Pelamongan kah atau dari mana ya? Pak Hisar ya, saya kurang tahu ya. Atau Soar, saya kurang tahu. Selamat pagi Pak Andreas. Kepada juga terima kasih boleh bergabung kepada Melda Ritonang dan Pak Alfred yang ada di Kelipang. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya, Tuhan berkati. Kepada Ciki Pagi. dan Ciki
Presiana dan siapa dengan kohnya. Selamat pagi. Halo koh. Oh nggak ada ya. Oke. Udah. Kepada Mbak Odit dan Mas Ad, selamat pagi. Tak lupa juga buat ini Ibu Elizabeth Hutapea, selamat pagi. Salam buat Pak Ruben. Tak lupa juga buat Pak Heru dan Ibu Louis dari Soarigel. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Pak Mora. Tak lupa juga ini ada dari Kelipang, namanya Ibu Deborah Dewi. Selamat pagi. Wah, yang ada dekat sini juga Bapak Dinar dan Ibu Oki. Selamat pagi. Tak lupa juga nih untuk Pak Harsono dan Bu Harsono, Bu Wahyu, selamat pagi. Pak Eko Lukas dan Ibu Sarah, selamat pagi. Buat Bu Rina dan Pak Tamburu. Pak Tamburu sehat ya, selamat pagi. Kepada Pak Roni, Ibu Roni, Ibu Panca, selamat pagi. Jangan lupa makan pagi ya Bu ya, buat Pak Roni nanti ya. Oke juga untuk dan jangan lupa Mangganya Pak Freddy. Paling dekat. Agak paling jauh lagi Pak. Ini suaranya Bang Mora malah kedengaran itu secara langsung. Oh gitu ya. Tetangga ya, betul. Juga ini untuk Ibu Rita di Pangkalan Bud, selamat untuk ibadah offline-nya sekarang sudah mulai saya lihat gitu ya. Tak lupa untuk kembali Bu Budi dengan Pak Budi Sugiarto, Bu Teddy maksudnya, selamat pagi, terima kasih boleh membagikan firman Tuhannya, luar biasa, Tuhan memberkati Pak Budi. Amin. Terima kasih Pak. Ya, juga kepada Mas Bugi dan Ibu Endang, selamat pagi. Tak lupa Pak Seno sehat dan Ibu Seno sehat, selamat pagi. Dan tak lupa lagi untuk tetangga saya yang dekat sekali cuma 2 cm, Pak Freddy dan Ibu Emi ya, selamat pagi ya, sehat ya, oke. Terima kasih. Oh, ada satu lagi nih yang masih dekat juga, Pak Lamro dan Ibu Ana. Tuhan memberkati. Tak lupa juga Cik Sin atau Inge mungkin ya namanya ya, di Risoar. Selamat pagi Bapak Garin dan Ibu Garin, selamat pagi. Tak lupa Pak Susilo dan Bu Ani siap-siap mengajar. Selamat pagi Pak Lukas yang akan berangkat ke Kalimantan, selamat pagi bersama Ibu. Lupa nih Hana dari Pati, selamat pagi, semangat. Dan Pak David Supriyadi dan Ibu Wulan, selamat pagi. Tak lupa Pak Rofik Rohman bersama istri, selamat pagi. Bu Maria Riri dari Kelipang, selamat pagi. Dan tak lupa ini ada satu lagi Pak Kusyadi, selamat pagi. Dan terakhir Ibu Lina Gultom bersama Pak Tony, selamat pagi. Pak sudah terhubung? Semua Pak. Kita menunggu. Dan kita menunggu Pak Ustadz untuk Pastor Mora kok kameranya kok candid Pastor. Oh ini model baru Pak. Inovasi Pak. Inovasi. Serahkan ke host moderator. Untuk kepada Pak Oscar, silakan Pak Oscar. Itu Pak. Bosnya kan Pak Mora nih. Aku ya, yang nutup Pak Mora. Oh gitu ya. Peserta ini ya. Ya, terima kasih. Kita tetap semangat, tetap berdoa. Hari ini biarlah Semarang boleh menjadi hijau. Amin. COVID-nya tidak terus menggerus kita ya. Terima kasih.